Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Pertama, sebelum saya akan membahas materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faidal Zafran Ataila, NIM 2211093009 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi aplikasi turunan, persamaan garis singgung kurva, dan nilai maksimum dan minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Persamaan garis singgung kurva. Garis singgung. Sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan titik singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan nilai kemiringannya dapat kita dekati dengan garis lain, garis secant yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Yang kedua, garis normal. Setelah memahami garis singgung dan gradien garis singgung, belum lengkap jika belum mengetahui tentang garis normal. Karena pada setiap garis singgung suatu kurva, terdapat garis normal yang tegak lurus dengan garis singgung tersebut. Persamaan garis lurus. Jika diketahui satu titik X1, Y1, dan gradien M, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Jika diketahui dua titik X1, Y1, dan X2, Y2, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan F dalam kurung X berikut. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan F X di titik A. F A adalah M sama dengan F aksen A. Persamaan garis singgung kurva di titik A, F A adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y sama dengan F A sama dengan F aksen A X dikurang A. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di A, FA, yang didefinisikan garis yang melalui A, FA, dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik A, FA, sehingga kemiringan garis normal kurang kemiringan garis singgung. Pada materi ini, saya juga telah menambahkan sebuah contoh soal yang berhubungan dengan kelistrikan. Tentukan persamaan garis singgung jika arus yang mengalir mengikuti persamaan kurva arus listrik I sama dengan 3V kuadrat dikurang 5V ditambah 6 di titik 2 dan 4. Penyelesaiannya, yang pertama, kita harus menentukan titik persinggungannya. P sama dengan 2, kita dapatkan dari titik 2, I kita dapatkan dari titik 4. Yang kedua, menentukan gradiennya. M sama dengan I aksen sama dengan 3V kuadrat dikurang 5 ditambah 6 sama dengan
6V kuadrat dikurang 5 sama dengan 6 dikali 2 dikurang 5 sama dengan 7. Yang ketiga, substitusikan ke rumus persamaan. Y dikurang I sama dengan M dalam kurung X dikurang V. Y dikurang 4 sama dengan 7 dalam kurung X dikurang 2. Y sama dengan 7X dikurang 14 ditambah 4. Y sama dengan 7X min 18. Inilah hasilnya. Y sama dengan 7X dikurang 18. Untuk materi selanjutnya yaitu nilai maksimum dan minimum. Dalam nilai maksimum dan minimum terdapat beberapa titik. Yang pertama, titik ekstrim. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan melihat titik ujung selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. B. Titik stasioner. Suatu fungsi akan mencapai optimal dalam kurung maksimum atau minimum jika gradiennya sama dengan 0 dalam kurung M sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0 dalam kurung f aksen x sama dengan 0. Titik tersebut dinyatakan dengan titik stasioner. Yang ketiga, titik ujung selang. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal atau domain suatu fungsi. Dalam hal ini, selang yang dimaksud adalah selang tertutup. Yang keempat, titik singular. Titik singular adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Beberapa sifat dari turunan pertama dan kedua suatu fungsi pada X dapat kita nyatakan sebagai berikut. F aksen X sama dengan 0, maka titik X, F dalam kurung X disebut titik stasioner atau kritis. F dalam kurung X sama dengan 0 dan F aksen X besar dari 0, maka titik X, F dalam kurung X disebut titik maksimum. F dalam kurung X sama dengan 0 dan F aksen X kecil dari 0, maka titik X, Fx disebut titik minimum. F aksen kuadrat X sama dengan 0, maka titik X, Fx disebut titik belok. Pada materi kali ini saya juga telah menambahkan sebuah contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum kuat arus jika diketahui persamaan muatannya adalah 4x kuadrat dikurang 16x dalam interval min 2 kecil sama x kecil sama 4. Penyelesaiannya, yang pertama, syarat stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. 8x kita ambil dari 4x pangkat 2, kita turunkan menjadi 8x min atau dikurang 16 sama dengan 0. 8x sama dengan 16, x kita ganti ke depan dan 16 per 8, 16 dibagi 8 hasilnya 2.
nilai stasioner telah kita dapatkan, yaitu hasilnya adalah 2. F 2 sama dengan 4 dikali 2 kuadrat dikurang 16 dikali 2 sama dengan 16 dikurang 32. Hasilnya adalah min 16. F dikali min 2 sama dengan 4 dikali min 2 kuadrat dikurang 16 dikurang 2 sama dengan 16 ditambah 32, hasilnya 48. F dikali 4 sama dengan 4 dikali 4 kuadrat dikurang 16 dikali 4 sama dengan 64 dikurang 64, hasilnya adalah 0. Jadi nilai maksimum adalah 48 karena nilai maksimumnya adalah nilai tertinggi dari hasil yang kita dapatkan. Dan nilai minimumnya adalah min 16 karena min 16 lebih kecil daripada 0. Untuk contoh soal selanjutnya, tentukan titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum kuat arus jika diketahui persamaan muatannya adalah 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 2. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yang kita cari adalah titik stasioner. F aksen X sama dengan 0, 6x kita dapatkan dari 3x kuadrat diturunkan dan hasilnya mendapatkan 6x dikurang 6 diambil dari 6x. 6x dikurang 6 sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0. Untuk persamaan kali ini kita mendapatkan dua jawaban, yaitunya X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Untuk nilai stasionernya tidak ada. Apabila menginginkan titik stasionernya ada, pada persamaan ini harus terdapat interval atau selang-selang tertutup. Untuk langkah selanjutnya, kita telah mendapatkan dua hasil, X sama dengan 1. Jadi, F dikali 1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat dikurang 6 dikali 1 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 3 dikurang 6 ditambah 2 sama dengan min 1. F dikali min 1 untuk persamaan yang kedua sama dengan 3 dikurang min 1 kuadrat dikurang 6 dikali min 1 ditambah 2, hasilnya sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 2 dan hasilnya adalah 11. F1 sama dengan min 1 nilai ekstrim maksimum, sedangkan F min 1 sama dengan 11 nilai ekstrim minimum. Sekian, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.